Tempat ini dinamakan Kegunaan Jimbe yang terletak di Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Secara garis besar, kegunaan ini merupakan kumpulan benda-benda cagar budaya yang berupa arca-arca, batu-batu candi, inskripsi, lesung, nandi, dan pecanion. Benda-benda cagar budaya ini disimpan dalam bangunan cangkup kecil bercat kuning. Di luar cangkup dijumpai pula sejumlah batu bata kuno berukuran besar, diduga berkaitan dengan kegunaan ini. Di tempat ini pula juga ada peninggalan legenda keris sakti Majapahit yang konon katanya dinamakan keris Omyang Jimbe. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah sebenarnya tempat ini yang menjadi pesugihannya itu yang dari dalam sini atau dari luar sini? Dari luar sini. Tapi sebenarnya dari sana. Ya, Oke, assalamualaikum Raden Atmawijaya. Sing biasane jalu rene. Sing latene iki demit-demit kayangan sing ning jowo. Saya melihat dari yang sebelah sana itu terlihat cahaya sangat hijau. Yang di sebelah sana itu ada apa nggih? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kenapa kalian datang sini? Sini tempatnya pesugihan. Sini tempatnya pesugihan.
Apa? Cintomang. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang kita semuanya sudah berada di Obyang Jimbe ya, di wilayah Jimbe, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan insya Allah di sini niat kita untuk memperkenalkan kebudayaan kita kepada masyarakat luas, dan yang kedua kita untuk menguri-nguri peninggalan dari budaya leluhur kita, dan yang ketiga untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena negara kita ini adalah negara yang sangat besar sekali, dan leluhur kita ini adalah leluhur yang sangat hebat, luar biasa. Maka kita sebagai Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Enje. Panjenengan dari mana? Panjenengan yang dari sini atau luar dari sini? Panjenengan yang dari sini. Saya ingin bertanya beberapa hal tentang tempat ini. Kalian tahu sejarahnya tempat ini? Yang ada di tempat ini? Apakah sebenarnya tempat ini yang menjadi pesugihannya itu yang dari dalam sini atau dari luar sini? Dari luar sini banyak. Berarti sebenarnya bukan yang dari dalam tapi dari luar. Ini makam suci. Kalau ini sebenarnya adalah tempat yang suci. Jadi salah kalau sampai seseorang itu mencari pesugihan ke tempat ini. Karena nanti yang melayani itu yang dari luar, begitu maksudnya. Bukan yang dari dalam. Bukan yang sebenarnya yang ada di dalam sini. Berarti intinya yang dari luar itu menyesatkan. Dari sana semuanya yang menyesatkan yang dari luar. Salah mereka juga mengharapkan pesugihan dari tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang paling suci. Oh, sebenarnya tempat ini tempat yang suci. Dan yang membantu di sini itu lillah, tidak sama sekali meminta tumbal apapun. Kalau ada yang meminta tumbal ke sini, itu yang dari luar, yang meminta imbalan itu. Jadi bisa dipastikan, ketika ada yang meminta pesugihan, kalau ada yang datang ke sini minta pesugihan, yang memberikan pesugihan itu, yang membantu dengan meminta tumbal itu bukan yang dari dalam sini, tapi yang dari luar. Kalau yang dari dalam sini itu suci. Mohon maaf, kenapa malah saya melihat cahayanya bukan dari sini tapi dari sana? Padahal yang di sini ya, yang saya belum begitu paham sih. Yang di sini yang ada bangunannya dan ada kekunaan ya, ada tulisan kekunaan Jimbenya. Tapi kenapa yang ada cahaya hijaunya benderang dari sebelah sana? Saya tidak bisa menjelaskan. Tapi sebenarnya dari sana.
Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum salam. Kalih sinten niki kula matur. Assalamualaikum. Injih. Areng asma sinten? Nggih, assalamualaikum Raden Atmawijaya. Kula paring asma Samsudin. Kula mriki niki wau dengan tujuan untuk mengenalkan warisan dari leluhur kita, terutama yang ada di wilayah Jimbe ini kepada masyarakat luas. Saya ingin tahu sejarahnya tentang petilasan yang ada di Jimbe ini, atau yang dinamakan dengan Omyang Jimbe ini. Bisa panjenengan memberikan informasi kepada saya? Sampeyan tahu sejarahnya tentang Omyang Jimbe ini? Oke, matur suwun sangat. Jadi yang dimaksud dengan Omyang Jimbe itu bagaimana nggih? Oh, Omyang itu nama empunya. Siap, nggih. Empu berarti yang membuat keris begitu. Yang membuat keris Omyang Jimbe. Siap. Jadi di sini dulu itu tempat membuat keris begitu maksudnya. Terus di sini kan ada banyak orang yang meminta atau menganggap di tempat ini adalah tempat untuk mencari pesugihan. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana? Tempat ini tempat suci. Sing biasane jaluk rene. Sing laten iki demet-demet kaya sing nang jopo. Oh, jadi yang melayani untuk mencari pesugihan dan meminta tumbal itu adalah demit-demit gitu. Bukan yang ada di asli yang ada di tempat ini begitu. Lalu kenapa ketika mereka datang ke sini kok yang melayani demit-demit itu, bukan yang ada di tempat ini? Mereka demit-demit ki arepe nyeluntrung nemen menungso. Oh, jadi semuanya tergantung dari niatnya ya. Walaupun tempat itu baik, kalau niatnya itu buruk, yang melayani juga yang buruk-buruk begitu maksudnya. Bukan yang asli yang ada di tempat ini begitu. Wong sing neng kene sing makin neng kene wong suci. Wong apik. Sregep ibadah. Panjenengan golongan jin muslim atau jin kafir? Aku Islam. Dan yang dulunya berada di tempat ini juga Islam atau non muslim? Kejawen. Jadi Islam kejawen begitu. Siap. Saya melihat dari yang sebelah sana itu terlihat cahaya sangat hijau. Yang di sebelah sana itu ada apa nggih? Warna bagian sing tinggal jamasan. Di sana ada tempat untuk jamasan. Iya. Bener. Berarti pusatnya malah di sana. Banjur pusate mangane kene. Tetap ada di sini. Terus yang di sana itu Gawe ngembang pusaka. untuk jamasannya. Bukankah kalau di dalam ilmu keempuan itu untuk jamasannya itu adalah tempat yang paling tersuci?
yang paling keramat. Itu malah ada di sebelah sana. Tepatnya di pinggir sungai sana. Jadi yang kalau panjenengan boleh saya bertanya, itu yang dimaksud dengan Om Yang Jimbe atau keris Om Yang Jimbe itu maksudnya bagaimana? Okay. Boleh saya minta diberitahukan tempat yang menjadi jamasannya? Boleh saya dikasih tunjuk? Monggo. Jangan merusak tanaman. Jangan merusak tanaman. Jangan menginjak tanaman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah tempat jamasan atau tempat untuk mencuci keris pembuatan dari Empu Om Yang itu di tempat ini. Jadi beliau itu membuat keris di tempat ini, begitu, di pinggir sungai ini. Kenapa beliau membuat keris di tempat ini? Tempat ini untuk menata hati, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini okay. Beliau itu sebenarnya siapa? Empu Om Yang itu. Iya, terus beliau itu punya kakak dari Mojopahit, begitu. Sebenarnya beliau ini muridnya siapa atau kenapa bisa berada di tempat ini? Oh, jadi Empu Om Yang ini muridnya dari Sunan Kalijaga. Dari Sunan Kalijaga, Raden Sahid. Lalu kenapa beliau berada di tempat ini? Mau menyebarkan agama Islam. Saya rasakan di sini energinya sangat dingin sekali di tempat ini. Oke.
untuk menata hati. Jadi kita hidup itu harus tahu tujuannya hidup begitu. Iya, tentunya insya Allah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengabdi kepada dunia. Bendoro itu apa maksudnya? Oh, bendoro maksudnya yang diikuti gitu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Jadi beliau itu membuat sebuah keris yang disebut dengan Omyang Jimbe. Jadi itu adalah sebuah benda yang digunakan untuk sarana berdoa begitu nggih. Beliau membuat sebuah benda pusaka dengan harapan yang memegang keris itu diberikan kesejahteraan gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi yang menjadi utamanya adalah doanya ya, bukan bendanya begitu. Jadi keris itu hanya digunakan sebagai perantara gitu nggih. Jadi keris itu adalah sebuah doa yang diwujudkan dalam bentuk benda begitu nggih. Jadi bukan kerisnya itu ya yang mendatangkan sebuah kekayaan seperti yang disampaikan oleh beberapa orang begitu ya. Tapi jadi hatinya yang penting tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada akhirnya dunia yang akan mengejar kita begitu. Yang terpenting hatinya itu tertuju kepada yang punya dunia. Kalau hatinya tertuju kepada dunia, maka dunia yang mengejar kita begitu maksudnya. Jadi sebenarnya salah ya kalau orang-orang datang ke sini untuk meminta pesugihan, itu salah ya. Jadi yang benar itu harus bagaimana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum salam. Kenapa kalian datang ke sini? Saya datang ke sini dengan niat untuk berdoa. Siapa beliau ini? Sini tempatnya pesugihan. Oh, ini yang dari luar. Yang dari luar yang untuk melayani orang-orang yang meminta pesugihan. Jadi beliau ini yang malah menggoda orang-orang yang datang ke sini tuh. Dan nggak suka ketika ada orang yang menjelaskan, ada yang lain menjelaskan tentang sejatinya ada di sini gitu ya. Jadi panjenengan yang suka menggoda orang-orang untuk jangan bertarung, biar saya aja yang melayani beliau. Siap. Kenapa panjenengan kok suka untuk mengganggu orang-orang yang datang ke sini, yang harusnya berdoa di tempat ini, malah sampai sesatkan untuk mencari pesugihan, menumbalkan orang-orang yang harusnya baik? Kenapa? Mereka orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh kan harusnya diarahkan menuju ke dalam hal yang baik, bukannya malah disesatkan. Kenapa malah panjenengan sesatkan? Itu tugas saya. Oh, itu tugas kamu. Kamu berani sama saya? Tidak ada yang saya takutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikul jinni wal insi wasyaitan likulli nafsin dha'iqatul maut. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa Allah dengan kalimat. Katanya nggak takut sama saya, kok lari? Kok lari? Katanya nggak takut sama saya, kok lari? Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen tahu siapa saya? Allah. Ampun. Sekarang saya minta jenengan jangan mengganggu orang yang ada di sini lagi. Itu tugas saya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Masuk ke sini. Bisa minggir dulu. Hati-hati. Assalamualaikum. 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 Nggih. Panjenengan yang berada di tempat ini, kenapa mau ikut dengan saya? Allahumma shalli ala Insyaallah.
Monggo kalau mau ikut dengan saya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pasang. Awas tanaman Bu. Itu tanamannya itu di. Awas tanamannya. Itu diperbaiki. Biarkan di sini dulu. Mas.
Pipanya sini. Jangan sampai merusak tanamannya ya, dan menginjak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, kita harus bangga menjadi masyarakat, menjadi warga negara, dan mempunyai sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia, di mana leluhur-leluhur kita adalah orang-orang yang hebat. Kita harus bangga dengan leluhur kita yang telah memberikan kita sebuah ilmu dan juga warisan-warisan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah keris dari leluhur kita. Kita harus bangga. Silakan untuk siapa saja boleh percaya atau tidak masalah. Yang terpenting untuk panjenengan semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, harus bangga sebagai orang Jawa dan orang Indonesia. Untuk yang lainnya yang mengatakan, menjelek-jelekkan, mensirik-sirikkan, membid'ah-bid'ahkan apa yang dimiliki oleh leluhur kita, silahkan. Tetapi kita sebagai orang Islam yang ada di Jawa harus bangga dengan apa yang diberikan oleh leluhur kita. Tidak ada yang syirik dengan keris, karena Wali Allah Sunan Kalijogo juga mempunyai keris. Syirik bukan pada bendanya, syirik letaknya pada hati kita. Semuanya yang di luar dari diri kita itu hanya sebuah sarana. Syirik apabila meyakini sesuatu hal, sesuatu benda mempunyai kekuatan yang sama dengan Tuhan kita, itu baru syirik. Tetapi kalau hati kita berkeyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa, maka tidak ada satu benda pun yang membuat hati kita syirik. Semuanya hanya sarana. Pekerjaan kita itu adalah sarana kita. Bahkan makanan itu pun sarana. Yang menyehatkan, yang mengenyangkan badan kita itu bukanlah makanan. Makanan itu adalah sarana. Kalau berkeyakinan bahwa makanan itu yang menyehatkan, itu juga syirik. Kalau bekerja, mempunyai pekerjaan, mempunyai keyakinan bahwa pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki, itu juga syirik. Karena bekerja itu hanya sebuah sarana saja. Seperti benda ini, keris ini, warisan dari leluhur kita, ini juga adalah sebuah sarana untuk berdoa. Itu yang perlu untuk dipahami. Jadi ketika berdoa itu ada 3 cara. Ada doa dengan menggunakan ucapan, yaitu kita berucap yang baik,
ucapan yang baik, itu adalah doa kita. Berkata-kata yang baik, itu adalah doa kita. Maka siapa yang berkata-kata yang baik, maka dia sedang berdoa yang baik-baik. Dan yang kedua, doa dengan menggunakan perbuatan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu berarti kita berdoa baik untuk diri kita sendiri. Contoh ketika panjenengan bersedekah, secara otomatis rezeki panjenengan, kesehatan panjenengan itu akan ditambahkan oleh Allah. Yang ketiga, doa dengan menggunakan barang. Kalau orang zaman dulu ketika berdoa tidak pintar dengan menggunakan bahasa, bisa dengan menggunakan barang. Contoh, ada yang menggunakan iwal-iwal, yang artinya la haula wala quwata illa billah. Ada yang menggunakan bunga mawar, kembang kenongo, kembang kantil. Kembang mawar yang artinya hidup itu berwarna-warna. Kenek ngono, kenek ngini, boleh bekerja itu, boleh bekerja begini. Kembang kenongo, yang penting hatinya tetap kantil kepada Allah, yaitu kembang kantil. Makanya sering sekali orang-orang tua kita dulu, leluhur kita menggunakan kembang mawar, kembang kenongo, dan juga kembang kantil, bukan untuk memanggil setan. Ada juga yang menggunakan keris. Ketika seseorang membuat sebuah keris benda, membuat sebuah keris dengan cara diriyadoi, dipuasai, ditirakati, tidak mudah. Manjada wajada, berdoa dengan sungguh-sungguh, membuat sebuah benda dengan harapan siapa yang memegang benda ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika berdoa, di mana syiriknya? Membuat keris junjung derajat dengan harapan yang memegang keris ini dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dan biasanya ketika memegang benda itu ada pantangannya. Tidak boleh berzina, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sombong, dan lain sebagainya. Jadi kita orang Jawa harus paham tentang hal ini. Dan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dari hasil investigasi, explore, menguak tabir yang ada di petilasan Yang Jimbe ini, yang kita ketahui masalah benar atau tidaknya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu murni kesalahan dari saya. Bahwa sebenarnya tempat ini bukanlah tempat pesugihan. Saya tegaskan kembali lagi, saya ulangi lagi, dan saya tegaskan dengan sejelas-jelasnya, setegas-tegasnya, bahwa sebenarnya tempat Yang Jimbe ini bukan tempat pesugihan. Tempat ini adalah tempat yang suci. Tempat ini adalah tempat seorang empu yang berdoa untuk membuat sarana sebuah benda, supaya benda ini ketika nanti dipegang oleh anak cucunya, bahkan bukan hanya bendanya tapi juga tempatnya, dengan harapan yang memegang sebuah benda buatan empu ini diberikan hidup yang mulia, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap untuk siapapun yang datang ke tempat ini tidak lagi mengotori tempat ini dengan mengatakan bisa menggandakan uang, dengan mengatakan tempat ini adalah tempat pesugihan. Tempat ini adalah tempat yang suci, yang dimana tempat ini adalah tempatnya seseorang yang orang ini adalah murid dari seorang wali Allah, yaitu muridnya dari Sunan Kalijaga. Beliau datang ke tempat ini karena beliau mendapatkan tugas dari Sunan Kalijaga untuk mencari keris banyu sengkelat yang berada di Blitar Selatan sini.
sehingga beliau berada di tempat ini untuk menenangkan batinnya, membersihkan hati, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika beliau menenangkan batinnya di sini, beliau berdoa dan membuat sebuah pusaka yang dinamakan dengan keris Omyang Jimbe di tempat ini. Keris ini dibuat dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan beriadah selama beberapa hari, tidak makan dan tidak minum, dan akhirnya dapat membuat sebuah benda yang disebut dengan keris Omyang Jimbe. Yang sebelumnya beliau bertarung dulu dengan Raja Jin yang ada di tempat ini dan beliau akhirnya menang. Itulah kisah yang kita dapatkan dari kegiatan kita malam ini ketika menguak tabir yang ada di Omyang Jimbe ini. Untuk masalah benar dan salahnya, saya mohon maaf. Ini hanya sekedar pengetahuan yang saya dapatkan dari kegaiban yang saya ketahui. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf, dan semoga tidak menjadi sebuah perdebatan, dan semoga saja bisa menambah sebuah pengetahuan untuk kita semuanya, bahwa tempat ini adalah tempat yang suci yang digunakan oleh leluhur kita untuk berdoa. Dan memang benar, saya katakan memang benar, tempat ini auranya hijau yang menandakan tentang kejayaan, yang menandakan kemakmuran. Jadi tidak salah kalau panjenengan datang ke sini untuk berdoa kepada Allah supaya hidup panjenengan jaya. Tetapi yang salah ialah ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi meminta kepada makhluk, karena yang dituju harusnya kepada yang menciptakan makhluk, bukan kepada makhluk. Yang harus kita tuju adalah kepada yang maha gaib, bukan kepada makhluk gaib. Semoga saja panjenengan semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pertontonkan ini, dari apa yang kita tampilkan ini, dan juga semoga bisa membenarkan akidah dari orang-orang yang salah akidahnya, yang menganggap tempat ini adalah tempat pesugihan. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk panjenengan semuanya mungkin kalau ingin berdoa di tempat ini sangat baik sekali, insya Allah. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku. Saya Samsudin Jadab dari Padepokan Nurjat Sejati yang sekarang menjadi pondok pesantren Asyifa, pondok pesantren Petuk Asyifa nggih. Mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kita akan lebih sering untuk menguak dan memperkenalkan warisan-warisan leluhur kita. Ikuti terus perjalanan kita, insya Allah akan kita tayangkan, akan kita perkenalkan warisan-warisan leluhur kita. Terus ikuti channel YouTube Padepokan Nurjat Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.